Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Pandunata dengan NPM 09220400881 dari kelas TU5D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya pada EAS Praktikum Jaringan dan Pemrograman Web. Di sini kita diperintahkan untuk membuat database yang berisi tabel user dengan kolom di bawah ini yaitu ID, username, password, email, first name, last name, dan project add. Kemudian membuat skema Prisma dengan menginstal terlebih dahulu package-nya, kemudian menerapkan RESTful API dengan fitur GUID dengan tabel dan skema di atas, di scheme di atas. Di sini sebelumnya saya sudah membuat project index.js yang sehingga menghasilkan package JSON-nya. Mungkin kita bisa buat dari awal. Jadi kita bisa buka command prompt. Di sini kita cd dulu di desktop, lalu make directory EAS1 karena EAS file yang sudah saya buat, sudah saya pakai, kemudian cd EAS1. Nah, ketika sudah begini kita buka Visual Code baru. Nah, di Visual Code ini kita akan membuat projectnya. Pertama kita buat file JS dulu. Nah, setelah kita membuat file JS-nya, kita buka terminal. Nah, di sini kita melakukan instalasi beberapa paket yang kita butuhkan. Pertama kita membutuhkan Express. Express di sini kita gunakan sebagai middleware. Jadi kita lakukan ini npm init untuk mengeluarkan package JSON-nya. Nah, di package JSON ini adalah tempat untuk kita menggunakan library. Jadi apapun yang ada di package JSON ini artinya kita menggunakan library-nya di sini. Setelah ini kita coba npm install Express. Jadi Express kita gunakan sebagai middleware. Nah, sini terupdate ada package log.json dan di sini sudah terupdate juga dependencies Express 4.21.2. Nah, kemudian jika kita ingin mengedit index.js dan tersimpan secara otomatis dan pada localhost juga otomatis terupdate, kita menggunakan pages atau library Nodemon. Jadi kita juga perlu install Nodemon. Atau untuk gampangnya langsung saja npm i Nodemon. Jadi kita akan menginstal Nodemon di sini. Kita tunggu. Oke, sudah. Kita coba tab di posisi. Nah, di sini juga terupdate Nodemon 3.1.9. Nah, untuk menjalankan script, jadi karena kita sudah menggunakan Nodemon, kita bisa lakukan seperti ini, misalnya api service, lalu sudah Nodemon index.js. Nah, kalau kita tidak di sini,
Nah, ketika kita ingin menjalankan file index.js di sini, kita di sini tinggal panggil npm run API service. Oh, sebentar masih ada kesalahan. Ini belum di save. Belum di save. Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini udah jalan. Karena programnya masih kosongan, jadi belum ada apa-apa. Jadi kita contohkan di program. Mungkin kita langsung bisa isi ya dari program yang kita buat. Nah ini. Jadi ini program yang saya buat. Jadi di sini saya menggunakan Express dan Nodemon. Nah, Prisma Client ini juga kita install. Jadi kalau kita buka di web Prisma, nah ini kita menggunakan JavaScript dan MySQL, lalu ke connect database. Nah, di sini kan kita membutuhkan project Node.js yang sudah terdapat bagi session, laptop kita terinstall Node.js dan MySQL yang sedang berjalan di server. Nah, kemudian kita npm install Prisma. Nah, ini kita bisa lakukan juga di file kita yang buat baru itu. Nah, di sini karena di sini kan masih hanya terdapat Express dan Nodemon, belum ada Prisma. Jadi kita bisa install Prisma. Dengan komen seperti ini npm Prisma, kita run di sini. Nah, kita tunggu, ini sepertinya agak lama untuk install Prisma karena cukup banyak package-nya. Nah, nanti kalau sudah terinstall nanti akan seperti ini. Prisma 6.1.0. Nah, Prisma Client ini ketika kita menjalankan skema Prisma ini. Nah, nanti ada Prisma Client. Tapi sebelum itu kita perlu menginstal pjx Prisma terlebih dahulu. Nah, sini cukup lama instalasinya. Kecepatan instalasi juga tergantung pada internet yang kita gunakan. Wah, di sini internetnya terputus ya. Jadi kita coba konekkan ke internet lain. Bentar. Kita coba run lagi.
Baik, di sini sudah terinstall Prismanya sudah terinstall di seperti ini, dan kita coba lihat di package.json. Nah, di sini sudah ada dev dependencies yaitu Prisma 6.1.0. Nah, jika sudah begini kita bisa langsung ke program utamanya. Nah, di sini saya menggunakan program ini. Jadi Nodemon, Express, dan Prisma sudah terinstall. Nah, cara menjalankan Prisma client itu kita merun npx prisma migrate dev / name init. Nah, setelah itu dia akan mengakses database di SQL-nya di localhost 3306. Nah, sebelumnya kita sudah mengaktifkan dari examnya yaitu MySQL-nya 3306. Nah, lalu kemudian dia akan membuat skema Prisma seperti ini. Nah, di sini providernya kita menggunakan MySQL dan URL-nya pada root localhost 3306/EAS, dan model ini adalah tabel yang akan kita buat, yaitu di sini ID, tipe datanya integer, dia ID, default, dan auto increment. Jadi dia adalah berupa, jika di soal itu namanya primary key. Jadi kita membuat ID ini sebagai primary key, dan username, password, email, first name, last name itu string biasa. Kecuali untuk email kita tambahkan unique key ya. Jadi ada primary key, ada unique key. Lalu untuk loaded at ini datetime tipe datanya. Lalu default no. Jadi kita mengambil data waktu sekarang. Jadi setelah kita membuat ini, kita bisa run untuk migrate-nya. Jadi npx prisma migrate. Jadi sesuai yang di pada program ini scheme prismanya. Maka setelah dia di run, dia akan menghasilkan ini migration file. Jadi migration SQL. Di migration SQL ini, nah di sini terdapat table, yes. Nah ini dia ID integer not null. Jadi ini dia tipenya not null tapi auto increment. Jadi ID ini dia primary key tadi. Username, password, email, first name, last name itu data biasa varchar 255 itu panjang data maksimalnya. Logged at itu timestamp, jadi mengambil waktu. Unix index maksudnya, email itu ini index. Lalu untuk ID itu dia primary key. Nah, jika sudah database-nya sudah dimigrasi, dia akan selanjutnya kita akan
harus menyalakan NPX Prisma Studio untuk mengakses database kita. Jadi ketika kita sudah menggunakan NPX Prisma Studio, database kita dan tabel kita akan muncul di localhost 555. Jadi di localhost 555 di sini. Nah, ini dia localhost. Di sini saya sebelumnya sudah menambahkan contoh dari ID-nya 1, username Kapandu, password 134, email, last name, dan logit add. Di sini saya baru buat tanggal 29 bulan 12 2024. Nah, selanjutnya jika kita ingin melakukan fungsi code RESTful API di index.js ini, nah ini adalah program yang saya gunakan. Express sebagai middleware-nya, lalu jadi app tipe data variabel app ini akan mempresentasikan Express, jadi kita menggunakan app the use, jadi untuk menggunakan, nah ini di sini Express.json, jadi menggunakan middleware bawaan Express untuk parsing JSON. Lalu get, ya seperti biasa fungsi get. Nah ketika di port 3000, yaitu di sini kan sudah aktif port 3000, jadi dan dia sudah menggunakan Nodemon kan di tampilan awal. Jadi kita coba buka ya di localhost 3000. Nah di sini nama saya dan NRP saya. Kemudian untuk mendapat get user, jadi kita bisa get ini karena sudah saya tambahkan tadi, harusnya sudah terdapat satu data. Nah di sini adalah datanya, ID-nya 1, username Kapandu, password 134, email, dan logit data. Kemudian itu adalah fungsi get. Kita bisa post, jadi kita membuat fungsi post sini di user, terdapat username, password, email, personal name. Nah untuk kenapa tidak ada ID dan logit add, karena di sana dia sudah default, jadi otomatis dia akan menambahkan increment. Nah kalau untuk yang ID, kalau untuk yang time logit add, karena dia time, jadi dia otomatis mengambil data saat ini. Jadi kita lakukan fungsi post, kita buka postman karena jika hanya menggunakan word tidak bisa. Nah di sini kita pastikan alamatnya localhost 3000/user dan fungsinya fungsi post. Nah di sini kan saya tadi sudah menambahkan yang ini, kita bisa tambahkan baru, misalnya nama baru 1 123456 gitu, saya tambahkan emailnya juga 56, namanya senangnya misalnya Sarizal. Nah ketika kita post ini, kita send, nah dia otomatis ada ID-nya itu increment 2, username-nya terupdate Sarizal 123, email update, last name-nya update, username Sarizal. Nah misalnya kita update di sini, nah di sini sudah terdapat ID 2, yaitu username Sarizal, passwordnya sekian, emailnya. Nah itu adalah fungsi post. Ketika kita menggunakan fungsi put atau memperbarui atau update data, itu sama, jadi tapi kita memerlukan ID di sini. Jadi kita pada postman kita tambahkan /ID, misalnya yang kita ingin edit adalah ID 2, jadi kita gunakan ID 2, kemudian fungsinya yaitu put. Nah di sini kita tinggal ubah, misalnya ada yang salah atau ada yang ingin diubah, misalnya ini. Nah misalnya kita edit begini,
lalu kita send. Nah, ID-nya username dan last name-nya tadi terupdate. Jadi username-nya baru Sarizal, last name-nya Kuncoro. Misalnya kita refresh. Nah, dia juga terupdate ID 2-nya. Kemudian jika kita menggunakan fungsi delete. Nah, di sini juga memerlukan ID mana yang ingin di delete. Misalnya kita akan mendelete ID 1 ya. Dan di postman-nya kita fungsikan perintah delete. Nah, di sini kita set jangan raw ya, tapi none. Nah, kita bisa langsung run. Nah, maka ID 2 akan terhapus. Tinggal ID 1. Ya, ini adalah ID yang dihapus. Dan di database kita juga hanya tinggal 1. Itu adalah fungsi create, lalu create, update, dan delete. Jadi jika create kita menambah data yaitu dengan post, lalu create itu kita bisa dengan get, lalu jika update itu kita menggunakan fungsi put, dan delete yang kita menggunakan fungsi delete. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.